Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta sekalian warga RW 16 Perumahan Bojong Malaka Indah. Alhamdulillah di RW 16 akan dilaksanakan kegiatan salat Idul Adha yang akan dilaksanakan pada pukul 6.20 pada hari ini Ahad, bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022. Insyaallah yang akan bertindak sebagai imam dan khatib yaitu Ustadz Turmudi Al-Bantani. Silakan jamaah untuk titipkan di rekan-rekan panitia yang telah menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Al-ayat. Shadaqallahu alazim. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Rasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan penyerah kita bisa berwajah, bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka tasyakur binimah pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Doakan kepada kita semua, rekan kita, sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah haji, semoga ibadah haji dijadikan mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita semua yang hadir pada kali ini, kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun depan insyaallah kita diundang ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahmatullah, dalam rangka tertib acara kesempatan kali ini pelaksanaan salat Idul Adha 1440 Hijriah, panitia Idul Adha PKM Jihad RW 16 Perumahan Bojong Malaka Indah hari ini Ahad 10 Juli 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Juli 1440 Hijriah. Insyaallah tertibnya acara kami buka dengan pembukaan. Selanjutnya laporan dari Ketua Panitia Kurban DKM Hadimat 16 Perumahan Bojong Malaka Indah, kemudian prakata dari Ketua DKM Hadimat selaku penanggung jawab, kemudian sambutan dari pemerintahan. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Bojong Malaka. Mohon dengan hormat Pak Kades mewakili pemerintahan untuk menyampaikan sambutan dalam rangka tasyakur binimah sholat Idul Adha 1440 Hijriah. Kemudian pelaksanaan sholat Id. Selanjutnya sampaikan khutbah, musafahah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Selasar Masjid Jihad dan Selasar Mushola Al-Barokah. Demikian, mudah-mudahan acara ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita simak selanjutnya laporan dari Ketua Panitia Idul Adha 1440 Hijriah. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ustadz Wawan SB. Dipersilakan. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada di YouTube Masjid Al Jihad Balendah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah dari asal rasulullah wa dinihah
Jami'ahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tugas di pos 2, pos 3 ya? Siap. Pos 3. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Turmuzi Al-Batani SPDI. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan hadir di tempat ini yang menyampaikan atas hormat. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bojong Malakaidah. Yang terhormat Bapak Ketua RW 16 Bojong Malakaidah, juga yang terhormat Bapak Ketua DKM beserta pengurus dan para ketua RT dari RT 1 sampai RT 13. Alhamdulillah, gimana Pak Bendahara? Dan yang Lancar saya kegiatan? Siap. Baik, pembelian sapi gimana? Banggakan. Sukses. Alhamdulillah. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Subhanallah, ini ikut. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia oleh yang tidak ada hentinya, yang tidak akan pernah kita bisa balas dan tidak akan pernah bisa kita hitung. Nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga semua aktivitas baik kita insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sukses Pak RT. Ya. Mas ya. Nuhun. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, izinkan kami selaku panitia pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban DKM Al Jihad tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mudhohi, para pekurban yang telah menitipkan pengelolaan hewan kurban di lingkungan RW 16 ini kepada kami panitia kurban DKM Al Jihad RW 16. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan para relawan yang telah bekerja membantu pelaksanaan salat Idul Fitri dan juga nanti diambil itu pelaksanaan kurban. Tahu itu kan ya buat mindah-mindahinnya. Berkat mereka lah kita bisa melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha ini dengan tertib, aman, dan insya Allah nyaman. Kami sampaikan pada tahun ini penitipan hewan kurban yang dikelola melalui panitia kurban DKM Al Jihad RW 16 ada 13 ekor sapi. Ini ada peningkatan 30% dibanding tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini menandakan adanya peningkatan keimanan dan juga peningkatan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan sosial. Maka dalam kesempatan ini tema kami panitia Idul Adha 1443 Hijriah ini adalah kurban tanda cinta. Cinta kepada sesama, cinta kepada Allah, dan juga cinta kepada sesama. Adapun dari hewan
domba atau kambing yang dititipkan kepada kami untuk di DKM Al Jihad ada 5 ekor, dan yang dipotong di Mushola Al Barokah ada 4 ekor. Total 9 ekor domba. Jadi kami menerima titipan sampai saat ini dan masih memungkinkan ada penambahan untuk terutama untuk hewan kambing dan domba, karena kita masih bisa menunggu pendaftaran. Jadi total untuk sapi ada 13, yang dipotong di Masjid Al Barokah ada 10, di Masjid Al Jihad ada 10, di Masjid Al Barokah ada 3. Jadi total 13. Sementara untuk kambing di Al Jihad ada 5, sementara di Al Barokah ada 4. Pemotongan di 2 tempat ini hanya untuk memudahkan saja, memperlancar kegiatan, karena pendistribusiannya nanti akan disatukan dari DKM Al Jihad. Jadi tidak ada pendistribusian dari 2 tempat karena akan tumpang tindih, sehingga kita akan satukan dari DKM Al Jihad untuk distribusinya. Untuk nama-nama pekurban karena cukup banyak, kami tidak akan sebutkan satu persatu, dan kami telah share di grup-grup WA datanya. Silahkan, mungkin kalau yang ingin tahu, yang pasti di para ketua RT ada data para pekurban, nama-nama pekurban, ataupun kalaupun ada yang ingin mengkoreksi nama, silahkan sebelum pemotongan dilaksanakan hubungi panitia atau para ketua RT. Datanya biasanya disebar kepada para pekurban juga, jadi bisa dilihat pada grup WA di tiap RT. Jadi kami tidak akan menyebutkan satu persatu mengingat banyak dan akan memakan waktu cukup banyak, sehingga akan mengefektifkan waktu bagi kita untuk bisa segera melaksanakan kegiatan kurban. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila pelayanan kami dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha maupun nanti pelaksanaan kurban kurang memuaskan atau tidak memuaskan, tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Idul Adha 1440. Selanjutnya mari kita simak dari penanggung jawab kegiatan yang terhormat Ketua DKM Al Jihad Ustaz Wahid SAG untuk menyampaikan para sponsor. Silakan memberikan. Langsung. Pas 5 menit. 5 menit pas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka rabbi wa syukur. Ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadinatil karim Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ujung Melaka, Bapak Didi Doa, Bapak Didi Dermawan. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 16 PMI, Bapak Adawanda. Yang kami hormati para Ketua RT dari RT 01 sampai RT 13, pengurus Masjid Al Jihad, pengurus Masjid Al Barokah, dan jamaah kaum muslimin muslimat yang hadir di lapangan Asum Blok Harina. Izinkan saya sebagai penanggung jawab kegiatan di Masjid Al Jihad
sebagai Ketua Jagaan Jihad, juga merangkap sebagai Ketua Pembangunan Masjid Jihad. Intinya kami mengaturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang telah mewakafkan sebagian dari hartanya untuk pembangunan Masjid Jihad. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal pembangunan bahwa rencana pembangunan Masjid Jihad dianggarkan sekitar 2,6 miliar. Itu dianggarkan pada tahun 2018. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan baik dari sisi material, kemudian ada beberapa penambahan dari sisi konstruksi, sehingga anggaran tadi bukan dimungkinkan tetapi dipastikan akan melebihi anggaran yang telah kita rencanakan. Untuk itu kami tetap berharap kepada seluruh warga RW 16 untuk tetap mendukung pembangunan Masjid Al-Jihad secara fisik, tetapi hakikatnya adalah yang diwakafkan ke Masjid Al-Jihad itulah harta yang sesungguhnya yang akan Bapak Ibu raih nanti di yaumul jazaa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, acungkan tangan hari ini yang akan mewakafkan untuk Masjid Al-Jihad walaupun hanya 1.000 rupiah, 2.000, 1 juta, 2 juta. Siapa yang hari ini akan berwakaf untuk Masjid Al-Jihad untuk kebaikan Bapak Ibu nanti jauh lahir. Acungkan tangan. Alhamdulillah. Silakan yang mau berwakaf hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada? 14, 15, 16, subhanallah, di belakang 17, 18, 19, 17, 18, 20, maaf, 20, 21, 22, 23. Sudah, terima kasih. Sekali lagi kami tegaskan, uang yang Bapak titipkan di Al-Jihad bukan untuk mengurus DKP Jihad, bukan untuk mengurus RW 16, tetapi adalah uang yang akan Bapak Ibu raih kembali nanti. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu tabungan kita di yaumul jazaa. Dan kalaupun nanti panitia masih tetap berjalan melebihi dari angka yang 2,6, jelas tadi kami sampaikan karena material dan sebagainya, ini anggaran akan terus menaik. Target kami 5 tahun selesai. Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 pembangunan Masjid Al-Jihad sudah kita bisa nikmati, bisa melaksanakan sholat dengan nyaman, dengan khusyuk, dan tentu kehusuan kita semua di dalam melaksanakan sholat di Masjid Al-Jihad bisa kita rasakan. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terakhir, permohonan maaf apabila dalam pelajaran kami, baik dalam pelaksanaan kegiatan ritual Masjid Al-Jihad ataupun dalam hal pembangunan Masjid Al-Jihad kurang berkenan atau ada hal-hal yang masih perlu diperjelas, silakan Bapak Ibu jamaah sekalian untuk menghubungi kami di panitia pembangunan Masjid Al-Jihad atau bisa menghubungi kepada ketua RT masing-masing. Demikian terakhir, mohon maaf atas segala kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM Al-Jihad selaku penunjuk kegiatan pelaksanaan Idul 1440. Hadirin jemaah Rasulullah, mari kita simak sambutan dari pemerintahan. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh pemerintahan Desa Bojong Malaka. Dengan itu mohon hormat Bapak Kepala Desa Bojong Malaka untuk menyampaikannya, dan terhormat kepada Bapak Deddy Dermawan, Wakil tempat di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua DKM Al-Jihad beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ketua DKM beserta pengurus, Pak Ustaz, Penguji LBK SPDI FPDI, Bapak Ibu semuanya muslimin dan muslimat, jamaah sholat mulai yang kami
hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita intinya menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita senantiasa semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kehormatan dan kebahagiaan kami bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha. 8 bulan sudah kami mengemban amanah dan titipan kepada kami selaku Kepala Desa Bojong Malaka 6 tahun ke depan. Dalam kesempatan yang baik ini, mohon maaf di pasar Idul Fitri kami tidak bisa hadir karena Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada Idul Adha hari ini kami bisa hadir di tengah Bapak Ibu warga RW 16 pada khususnya. Dalam kesempatan baik ini kami mohon doa dan tetap support dari Bapak Ibu khususnya warga 16 supaya perjalanan kami nonton terbang kami senantiasa amanah dan senantiasa bisa mengayomi dan mengurusi Desa Bojong Malaka khususnya warga RW 16. Nama besar BMI yang telah mengangkat kami dan kami bisa berdiri di tengah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dulu kami bersama-sama membuat konsep dari awal berdiri RW 16. Kami punya konsep hidup di perumahan terasa hidup di perkampungan. Kenapa? Selama ini kadang ingin tinggal di komplek itu mengedepankan ego masing-masing. Alhamdulillah kita dari awal dari nol dulu mendirikan RW 16 kita senantiasa menjaga kebersamaan, silaturahmi dan gotong royong. Terbukti kami awal hanya 300 kakak, sekarang RW 16 hampir 1000 kakak lebih warga tinggal di RW 16. Ini suatu kebanggaan dan hormat kami, nama besar BMI. Kita pendatang, kami bisa hadir di Desa Bojong Malaka, bisa memimpin desa ini. Itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kami terima kasih titip Pak RW, Pak DKM, kebersamaan, silaturahmi, kerjasama tetap itu bisa dipertahankan. Karena apa? Maju mundurnya desa kita termasuk RW 16 tidak bisa menitipkan kepada seorang ketua RW atau Pak DKM. Tapi semua segala elemen berperan aktif untuk membangun desa dan wilayah kita sendiri. Terakhir, kami asal pemerintahan desa juga tetap mengimbau walaupun pandemi COVID sudah reda dan saat ini kalau yang berita ada peningkatan, tetap kita senantiasa menjaga prokes dan juga barangkali ada warga yang belum melakukan vaksin, baik vaksin 1, 2 atau booster. Kita di desa tiap hari Rabu tetap melaksanakan vaksinasi. Jadi mengimbau saya instruksi pemerintah juga untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh kita. Alangkah baiknya kita melaksanakan vaksinasi 1, 2 dan booster. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat merasakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita juga tahun depan kita bisa terpanggil dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke Makkah Al-Mukarramah. Terakhir lagi kita doakan juga kaum muslimin dan muslimat warga Indonesia khususnya Bojong Malaka khusus lagi warga BMI tetangga kita saudara kita yang ada sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita tetangga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci diberikan kesehatan kelancaran dan kembali dengan mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrur. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bojong Malaka atas sambutan dan motivasi dan doa untuk kita semua. Terima kasih kepada pemangku jabatan Ketua RW 16 beserta staf yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin jamaah Muhammadiyah, insya Allah kita lanjutkan dengan sholat berjamaah Idul Adha 1444 Hijriah. Hadirin rahimahullah, dengan kita niat sholat 2 rakaat takbiratul ihram, kemudian takbir lagi, takbir jawab, membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Rakaat pertama yaitu 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir sama dengan takbir jawaid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian untuk pelaksanaan sholat ibadah hari ini. Hadirin jemaah Allah mohon hormat dalam rangka pelaksanaan tertib dan khususnya sholat ini. Setelah khotib ataupun menyampaikan khutbahnya, mohon hormat jemaah ikhwan atau laki-laki untuk tidak merokok dan untuk akhwat untuk tidak membuka mukena sampai waalaikumsalam dari seorang khotib pasukan kali ini demi menyempurnakan sholat Idul Adha 1440 Hijriah. Hadirin jamaah Allah, insyaallah yang mengisi imam dan khotib pasukan kali ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Turbudi Al-Batangi SPDI MPDI. Beliau selaku pengurus seksi tarbiyah Anas Kota Bandung. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa menyampaikan yang terbaik ilmu dan manfaat yang kesempatan kali ini. Karena itu mohon hormat kepada Ustadz untuk menyiapkan diri sebagai imam dan khotib. Jemaah mohon untuk berdiri, silakan luruskan safnya dan dirapatkan. Sekali lagi alat komunikasi untuk disesuaikan atau disilentkan. Silakan Bapak Ibu yang bawa kutanya, silakan di sampingnya masing-masing agar tidak mengganggu kehusuan sholat Idul Adha 1440 ini. As-salatu sunnatul ini jami'atullah. Semua terus. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العرش الكريم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفاطرهم بدين القيم هو الذي أدخل المؤمنين في جنات النعيم وأدخل الكافرين في نار الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ليتمم مكارم الأخلاق وصاحب الحلق ولم يقاتل إلا بالحق ويمسي بالأسواق. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah sidang salat Idul Adha yang kan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur
kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kalimat takbirnya, tahmidnya, tahlilnya. Karena detik ini, hari ini, Allah masih memberikan kesempatan untuk merayakan dua hari raya yang sangat istimewa dalam ajaran kita, dengan ajaran Islam, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Dan tentu pada kesempatan ini kita yang diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan waktu luang, dan serta iman, sehingga detik ini kita baru saja melaksanakan salat Idul Adha yang dimulakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam imannya. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan keridhaan Allah SWT, dan tentu wasilah menjadi ahlul jannah insyaallah. Amin. Salawat salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengharapkan tentu syafaatnya, dan tentu pula dengan izin Allah SWT, dengan mengikuti tauladannya, dengan mengikuti ajarannya, dan tentu dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bergema kalimat takbir Allahu Akbar. Kalimat takbir menunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Besar. Tidak ada tandingan satu apapun yang menyamai Allah yang Maha Besar. Hari ini seluruhnya kita merasakan sangat rendah, sangat lemah, bahkan sangat kecil di hadapan Allah. Hatta saudara kita yang ada di Mekah sekarang, yang mereka menjalankan ibadah haji, mereka kedudukannya sama. Tidak ada presiden, tidak ada gubernur, tidak ada siapapun kecuali seorang hamba Allah yang mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk, mereka merendahkan diri, memohon ampunan, memohon keridhaannya. Semoga semua ini yang kita lakukan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bulan Zulhijjah, bulan yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min ayamin yaumul amalin salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi ayyam." Yani yaumul ashr. Wala jihadu fi sabilillah. Qalu, wala jihadu fi sabilillah. Qala, wala jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang terbaik, amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fiha ahabu ila Allah, di bulan-bulan yang penuh keberkahan, penuh keutamaan, yakni adalah bulan Zulhijjah, Yaumul Ashr, 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dan hari ini berketepatan pada 10 hari Zulhijjah, puncak daripada kemuliaan itu sendiri. Bahkan sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala jihadu fi sabilillah?" Rasul mengatakan, "Wah Rasulullah, termasuk jihad fi sabilillah masih kalah amal solehnya dibandingkan 10 daripada Muharram Dzulhijjah ini?" Kata Rasulullah, "Wala jihadu fi sabilillah." Betul. Bukankah Allah berfirman di dalam surah As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Allah menyampaikan, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan, amalan yang sangat besar, yang sangat dicintai oleh Allah, yang menyebabkan seorang hamba dijauhkan dari azab api neraka yang amat sangat pedih, yakni tu'minu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya." Ini saja masih kalah dengan amalan di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dalika syai', kecuali seorang lelaki yang dia keluar berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian tidak kembali kecuali nama syahid fi sabilillah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang salat Idul Adha yang kan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bulan Zulhijjah ini adalah momen terbaik kita untuk melakukan segala amal saleh karena yang mendatangkan keridhaan Allah yang amat sangat besar. Bukankah di bulan Zulhijjah ini juga ada amalan-amalan seluruh ibadah daripada segala induk ibadah? Di antaranya adalah salat, haji, puasa, dan termasuk amalan yang sangat istimewa adalah kurban. Sidang salat jamaah Idul Adha yang bukan Allah SWT. Tentu amalan ini, khususnya di bulan Zulhijjah, dua amalan yang sangat istimewa dan ini menjadikan sebuah dasar ibadah kita yang hari ini kita lakukan. Yang adalah dasar daripada sejarah yang menggugah hati kita, yang menjadikan kita akan berpikir bagaimana kita akan menjadi manusia yang terbaik sebagaimana yang sudah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang salat Idul Adha yang bukan Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Nabi kekasihnya Allah SWT, dengan segala ujiannya, dengan segala fitnahnya, sampai Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada satupun Nabi yang diuji oleh Allah dengan segala ujian yang sangat amat berat dan segala dengan kesabaran dan ketaatannya. Kita lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim diuji dari pemerintahannya, kerajaannya Najjar Namrud, dari masyarakatnya yang menangkap, yang menyiksa sampai mau dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim diusir, dan kemudian juga Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT dalam penantian masa yang panjang, menunggu seorang anak sebagai tanda kasih sayangnya, sebagai tanda kecintaannya, sebagai penghibur dalam hidupnya, sebagai tanda untuk menerus dakwahnya. Menunggu lama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan seorang putra namanya Ismail, kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah meletakkan bagian daripada anak-anakku biwadin bighairi dulu zar'in, di mana tempat itu adalah tempat yang tandus, yang panas, tidak ada tumbuhan. Indal baitikal muharram, di mana ini adalah tempat yang sangat mulia, tempat Engkau ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, jadikanlah tempat ini keberkahan. Rabbana ya Rabb liyuqimus shalah, supaya mereka untuk mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah manusia tahdib ilaihim, cenderung hati mereka terhadap istri dan anaknya. Artinya tempat daripada Baitul Muharram atau Mekah. Kemudian yarzuquhum minas samarat, dan berikanlah mereka rizki dari Engkau ya Rabb berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam kisah ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika tatkala diuji seorang istri Hajar dengan Ismail, ditempatkan jauh dari rumahnya. Bahkan ahli tafsir mengatakan antara rumah beliau dari Palestina, yang aslinya beliau dari Babilonia, karena diusir beliau bertempat tinggal di Palestina. Kemudian dari Palestina ada perintah dari Allah untuk pergi mengantarkan istrinya dan anaknya sampai pada satu tempat yang tandus, yang panas, tidak ada pepohonan. Hajar dan Ismail ditinggal. Sampai di situ dalam tafsir ada pertanyaan di antara istrinya dan keduanya. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ya, perintah Allah. Jikalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah melalaikan kita. Allah tidak akan pernah mengabaikan kita. Allah yang akan menjaga kita. Maka pergilah
kemudian pergi. Begitu ujiannya, saking sayangnya dengan anak dan istrinya, dia tidak rela mendapatkan ujian yang besar terhadap keluarganya yang ditinggal dalam keadaan tidak membawa apapun. Dan di situ juga diuji seorang istri. Bagaimana dia harus bersandar kepada Allah saja. Tidak ada sandaran kecuali kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang membela dirinya, yang memenuhi hajatnya, kecuali Allah SWT. Tidak hanya itu saja. Setelah berpisah lama, ternyata Allah juga uji bagaimana perintahnya untuk menyembelih seorang putranya yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail ini sudah mulai beranjak dewasa, kemudian qala ya bunayya, wahai putraku, ini ara fi manam, sungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni atbahuka fandur mada tara, sesungguhnya di dalam mimpiku perintah Allah ini bahwasanya aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut engkau? Maka perkataan anak yang saleh, qala ya abati, wahai babaku, if'al ma tu'maru satajudini insya'allahu minas sabirin. If'al, kerjakanlah wahai babaku apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni, insyaallah engkau akan mendapatkan aku minas sabirin, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Istri, anak, mereka taat kepada Allah demi mendapatkan keridhaannya. Rela seorang anak yang disayangi, yang ditunggu-tunggu sebagai salah satu generasi dakwahnya, tapi atas perintah Allah harus mengorbankan anak yang disayanginya. Akan tetapi itulah hakikatnya perintah. Ketika ada perintah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jikalau kalian benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, ikuti aku. Dalam surah Al-Imran ayat 31. Nabi Ibrahim faham atas perintah Allah. Nabi Ibrahim paham betul atas apa yang dia lakukan. Semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Sehingga apapun, jangankan anaknya, hartanya, keluarganya, jiwanya akan dikorbankan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kita yang hari ini belum ada kadar tanda-tanda kita menjadi ahlul jannah? Belum ada tanda-tanda kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Masih mengabaikan atas perintah-perintahnya, masih mengabaikan perintah sholatnya, masih mengabaikan perintah hijabnya, masih mengabaikan perintah-perintah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silang salat Idul Adha yang bukan Allah SWT. Jadikanlah momentum hari ini, Idul Adha ini, bagian pelajaran yang amat sangat penting, yakni kita akan berkorban apapun demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta harus berkorban nyawa, harta, waktu, pikiran, perasaan kita demi keridhaan mardatillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sidang Idul Adha yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada tanda kecintaan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dan sampai hari ini doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Tempat yang tandus di mana dulu istrinya dan anaknya ditinggalkan, yakni di kota Mekah, tidak ada satupun yang menghuninya dulu. Hari ini begitu banyak masyarakat kita, umat kaum muslimin berdatangan untuk melaksanakan bagian daripada haji. Dan bahkan di kisah itu pun, waktu itu Siti Hajar mencari air bolak-balik, ada namanya sa'i, yang sehari ini pun menjadi bagian daripada pelaksanaan haji. Allahu Akbar. Maka pelajaran yang amat sangat penting, seluruh syariat apapun yang ditetapkan untuk kita, itu adalah syariat yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita.
Walaupun terkadang syariat itu tidak masuk akal di dalam diri kita, bahkan syariat itu terkadang tidak sesuai dengan hati kita, bahkan terkadang bertolak belakang dengan perasaan kita. Oleh karena itu, tidak ada kata yang paling baik terhadap seorang mukmin kecuali ketika ada perintah Allah, sami'na wa ta'na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang salat Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi ini kita senantiasa bertakarub kepada Allah, mencontoh nabi kita, termasuk Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan segala ujiannya, beliau menjadi seorang yang tabah, menjadi nabi yang dikasih sayang oleh Allah, dan kita pun insya Allah menjadi orang-orang yang soleh bila mana kita mengikuti para nabi-nabi yang soleh yang sudah mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan waktu kita ini, mari kita memohon kepada Allah, memohon doanya, baik ampunannya, baik rahmatnya, baik keridhaannya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azizu, Ya Jabbar, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Mu'aiminul Jabbarul Mutakabbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الشهداء في سبيل الله. اللهم إنا نسألك الشهداء في سبيل الله. اللهم إنا نسألك الشهداء في سبيل الله. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا، كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت يا حي يا قيوم، اللهم أنت يا غني يا غني، أتنا بمالك ومن فضلك وبرزقك وبرضاتك، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا وأزواجنا وذريتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وبارك حياتنا على طاعتك، واغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Ustaz Turmuzi untuk menyampaikan khutbah yang kesempatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah pelaksanaan salat Duha ini telah dilaksanakan. Mudah-mudahan amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu Lamaan nggak? Lamaan ya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah khair. Sama. Insya Allah khair. Ada ini seru nyembelah. Raden, Masya Allah. Mujahid kita, Masya Allah. Apa? Amin wa yakum, Insya Allah. Jemaah rahimakumullah, warga RW 16 Bojong Malaka Indah Langsung khususnya berbantu di mana penyembelahan? warga Penyembelahan di mana? sekitar Bojong Oh, di masjid. Malaka Indah. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan Ini juga nyembelih di Katapat. di lapangan Pasum Blok H Masya Allah saleh. 5 Masya Allah. telah selesai dilaksanakan. Haji, Masya Allah. Saya Haji. Insya Allah setelah pelaksanaan Kelamaan nggak? kegiatan Kelamaan ini nggak? akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban di halaman besi. Waduh, itu udah kesiangan tadi. Untuk itu kepada para Siap. kurban yang telah menitipkan hewan kurban di Masjid Al-Jihad dipersilakan untuk datang di lokasi pemotongan hewan kurban di jalan depan Masjid Al-Jihad serta di pelataran Masjid Al-Jihad. Alhamdulillah jamaah sudah mulai meninggalkan lapangan tempat pelaksanaan kegiatan Kemudian sholat Idul Adha. kami ucapkan terima kasih Subhanallah. ibu-ibu Area lapangan Pasum jalan yang berada di sekitar Pasum H5 Kami ucapkan terima kasih kepada para mudawi yang telah dipenuhi berada dengan jamaah sampai ujung jalan di depan rumah Pak Kami Juang. ucapkan terima kasih kepada sponsor yang tidak kami sebutkan satu-satu. Semoga kebaikan Bapak Ibu menjadikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih Mudah-mudahan kita bertemu kembali di tahun depan. lokasi Bulan kegiatan terakhir di bulan Masih sholat Idul Adha. tahun 1442. Alhamdulillah Ibu Besok tahun 1442 semoga tahun baru insya Allah lebih baik dari tahun ini. Dan kita berdoa para suratan semoga Allah memberikan kita semua Doakan juga mudah-mudahan para wakif yang tadi sudah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. berikrar Kami ada semangat ibadah terus kita jihad. pembangunan Masjid Al-Jihad. Kita doakan atas nama semoga pewakilan diganti dengan yang lebih besar, untuk lebih banyak. majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada Pak Kades. Saya coba wawancara Pak Kades. Pak Kades mohon waktu sebentar. Alhamdulillah di kegiatan Idul Adha di RW 16 sudah selesai dilaksanakan. Mohon tanggapannya dan barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Alhamdulillah Pak Wahid ya, pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah bisa berjalan lancar, tertib, dan syukur alhamdulillah juga jamaah sangat antusias dan lumayan hampir 80% mungkin warga RW 16 hadir ini di lapangan Pasum RW 16 ya, itu mungkin. Dan saya berharap tahun demi tahun kegiatan pelayan Idul Adha tetap berjalan, dan saya lihat laporan dari panitia juga ada peningkatan ya pelaksanaan kurban di RW 16 di Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan ini pertanda ya, mudah-mudahan dengan berakhirnya COVID ini mudah segera berakhir dan ekonomi segera pulih dan normal kembali. Terlihat jumlah kurban meningkat untuk tahun ini di RW 16 di Masjid Al-Jihad. Itu mungkin Pak Wid. Ada juga alhamdulillah bisa melaksanakan kurban di Masjid Al-Jihad. Ya alhamdulillah.
kami juga keluarga bisa ikut melaksanakan kurban itu 1 ekor sapi. Mudah-mudahan juga ini bisa berbagi dengan warga BMI khususnya dan warga sekitar pada umumnya. Itu mungkin. Ya, Demikian tadi dari Bapak Kepala Desa Bojong Malaka. Alhamdulillah beliau juga bisa hadir di lokasi kegiatan sholat Idul Adha di Pasum Blok H5 Perumahan Bojong Malaka. Selanjutnya kami akan bersilaturahmi. Siap. Makasih banyak, San. Jazakallah. Ya. Ini San. Kami akan mencoba mewawancarai Bapak Ketua RW 16. Jadi ini Pak Ketua RW RT 6 ya, RT 6. Subhanallah, ini sudah siap untuk penghitungan kotak infak kegiatan sholat Idul Adha. Ada berapa kotak Pak RT? 5 kotak. Langsung dihitung atau nanti setelah kegiatan pemotongan? Kita hitung sekitar. Atau Pak RT? Sami-sami. Pak RW mohon izin. Alhamdulillah kegiatan sudah selesai dilaksanakan sholat Idul Adha di Pasum H5. Barangkali Bapak-Bapak ada pesan-kesan yang ingin disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al Jihad selaku penanggung jawab di Masjid Al Jihad dan kepanitiaan Idul Adha 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juni 2022 Masehi. Kami atas nama pemerintahan Ketua RW 16 Bojong Malaka Indah, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panitia Idul Adha, Bapak Wawan SP, Bapak Ketua DKM, Bapak Wahid SAG beserta perangkat, para Ketua RT. Sini dulu nunggu mobil. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga perjalanan untuk sholat id maupun pemotongan nanti akan dilaksanakan pukul 8.00 berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian terima kasih juga Bapak Karom, yaitu Al Ustadz Bapak Turmoji Al Batangi SPD MPDI yang begitu sangat mendalam atas taujiahnya, atas ceramahnya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ceramah yang diberikan oleh Ustadz tadi memberikan suatu keberkahan, memberikan suatu keimanan dan ketakwaan bagi kami sendiri khususnya dan warga RW 16. Di samping itu kepada seluruh warga RW 16 terima kasih atas antusiasnya, dan wabil khusus kepada para mudohi atau para pekurban yang telah mengeluarkan sebagian daripada hartanya. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu bagian amal soleh yang akan dibayar nanti di akhir. Untuk itu kami sekali lagi sebagai Ketua RW 16 mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya pada Ketua DKM beserta perangkat yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini adalah menjadi suatu cerminan kerjasama gotong royong dan silaturahmi sampai kita berada di komplek Bojong Malaka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kang Jai mana? Terima kasih Pak Ketua RW 16 Bapak Dangwanda yang telah menyampaikan pesan-pesan dalam kegiatan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Untuk selanjutnya akan kami wawancarai Ketua Pelaksana kegiatan Idul Adha 1443 Hijriah, yaitu Bapak Wawan SP, yang akan didampingi juga dengan sekretaris panitia Kang Jai atau Jai. Mohon informasi sama Kang Jai atau Kang Jai sekretaris. Iya. Bapak Ibu warga RW 16, alhamdulillah kami sudah bersama dengan panitia kegiatan Idul Adha 1440 Hijriah, Kang Jai sebagai sekretaris panitia. Mohon informasi atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Kang Jai dalam rangkaian kegiatan Idul Adha 1440 Hijriah di RW 16 Bojong Malaka Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah pelaksanaan
Idul Adha pada tahun 1443 Hijriah di DKM Al Jihad RW 16. Alhamdulillah berjalan lancar. Pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari kita melaksanakan sholat Idul Adha. Insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah di RW 16 ini antusias masyarakat untuk berkurban semakin banyak. Alhamdulillah pada tahun ini kita berjumlah totalnya hewan kurban sebanyak 13 sapi dan juga 9 kambing. Nah, kami menyampaikan jazakallahu khairan kasiran kepada seluruh pekurban yang telah mengamanahi kami panitia untuk dititipi hewan kurbannya. Sekali lagi mudah-mudahan semua niat kurban para jamaah hadirin semuanya diterima dan dibalas oleh Allah dengan luas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan keberkahan ini dapat kita nikmati semua, khususnya di warga RW 16 Bojong Malaka Indah. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi warga RW 16 wawancara kami dengan panitia kegiatan Idul Adha yang diwakili oleh Kang Jai sebagai sekretaris. Apa? Yang nggak apa-apa kan mau dicicil. Idul Adha 1443 Hijriah di wilayah RW 16 Perumahan Bojong Malaka Indah. Alhamdulillah nampaknya rangkaian kegiatan sholat Idul Adha telah selesai dilaksanakan. Sound system kemudian juga lapangan mulai dibersihkan. Dan kami ingatkan kepada para muwakib yang tadi sudah berakad untuk wakaf dalam pembangunan Masjid Al Jihad, untuk selanjutnya bisa menghubungi bendahara panitia pembangunan Masjid Al Jihad, yaitu Bapak Setio Budi. Demikian laporan kegiatan sholat Idul Adha di Pasuk Blok 5 RW 16 Perumahan Bojong Malaka Indah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.